Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita belajar tentang mengetahui i'tibar hadis. Ini penting untuk sebagai istilah atau pintu masuk takhrij hadis atau melakukan sebuah tindakan penelitian hadis. Nanti kita setidaknya pada paruh semester ini kita belajar bagaimana langkah-langkah untuk meneliti hadis. Paling tidak ini dulu beberapa istilah harus kita kuasai dulu. Sekarang apa itu i'tibar hadis? Kita mengetahui bahwasannya i'tibar hadis adalah sebuah tindakan atau beberapa langkah yang ditempuh untuk mengetahui apakah hadis ini mempunyai jalan atau sanad dari riwayat yang lain. Kesimpulannya seperti itu. Jadi mutabe itu adalah apakah rawi tersebut, apakah hadis tersebut mempunyai jalur dari rawi yang lain, kira-kira seperti itu. Syahid, bedanya apa syahid sama tabi? Kalau syahid itu adalah dari sahabat, kalau mutabe itu yang menguatkan sama tabiinnya. Contohnya misalkan begini, kalau secara istilahnya begini ya istilahnya, jika ada seseorang yang sama-sama yang apa ya, yang sama-sama bersama dalam rawi ini dari gurunya. Ini sebenarnya agak repot kalau dijelaskan secara uh, teori. Langsung saja kita ke prakteknya begini. Contohnya begini ya, menentukan tabi sama syahid itu seperti ini. Contohnya ya, ada riwayat an Hamad bin Salamah, an Ayub, an Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah. Nah, kalau ingin mengetahui tabi itu langkah-langkahnya begini, kita melihat adakah ini kan Hamad, adakah riwayat lain yang mengambil riwayat dari Ayub selain Hamad. Jadi adakah rawi selain Hamad yang meriwayatkan hadis dari Ayub. Nah, itu. Kalau ada berarti namanya mutaba'ah tamah. Yang kedua, Muhammad bin Sirin. Sekarang naik lagi setelahnya. Adakah rawi yang sikoh yang lain yang meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin selain Ayub? Kalau ada berarti namanya mutaba'ah qasiro. Kenapa qasiro? Karena agak jauh. Kalau yang di pertama namanya tamah, itu aja. Kalau tamah itu yang pertama sini, kalau qasiro itu yang setelahnya. Lalu kemudian kita lihat lagi, adakah riwayat yang rawi yang lain yang meriwayatkan hadis selain Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah? Gitu. Atau dengan kalimat lain, adakah rawi ya selain Muhammad bin Sirin yang mengambil hadis dari Abu Hurairah? Kalau ada, namanya tetap mutaba'ah qasiro. Yang tamah hanya yang ini aja. Selain Hamad dari Ayub itu namanya mutaba'ah tamah. Tapi setelah Ayub selain Ayub ya dari Muhammad itu namanya qasiro semua. Nah, setelah itu kemudian dilihat lagi, adakah selain Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis dari Nabi? Nah, itu. Kalau ada, berarti namanya itu adalah syahid, bukan lagi mutabi. Nah, jadi yang syahid itu adalah ini, adakah rawi lain selain Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis dari Nabi? Kalau ada, berarti itu namanya syahid ya. Jadi seperti itu. Jadi harus jeli. Kalau saya disuruh mendeskripsikan teori agak repot. Kalau saya terjemahkan Indonesia juga kesulitan ya. Bahasa Arab kadang nggak bisa persis diterjemahkan secara tekstual. Jadi seperti itu. Saya ulang lagi, tidak apa-apa. Karena ini kadang-kadang kalau nggak jeli juga jelimet. Contohnya, perhatikan tentang sama. Adakah rawi selain Hamad yang meriwayatkan hadis dari Ayub? Kalau ada, berarti rawi itu namanya mutabi' tamah, mutaba'ah tamah namanya, koribah. Karena paling dekat di sini. Yang kedua, adakah rawi yang lain selain Ayub meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Sirin? Kalau ada, berarti namanya adalah mutaba'ah qasirah dan seterusnya sampai tadi. Oke ya. Lalu sekarang kita langsung ke praktek. Ya, jadi mutaba'ah tama itu ayutabi arawi fi syekhi mubasyaratan langsung ya. Contohnya misalkan ini, kita langsung ke kasus. Kalau ke sini agak repot saya jelaskan secara secara gambar ini. Saya langsung aja ke kasus ya. Contohnya perhatikan dengan baik karena ini kalau nggak serius juga tidak paham harus dilihat di layar ya, harus lihat betul, nggak bisa pakai suara. Contohnya hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ila akhirih asyhru tis'un wa sya'run. Kita sekarang belajar sanad ya, tidak belajar matan lagi. Ya, bukan berarti nggak penting. Sekarang kita fokusnya ke sanad. Lah, sebagian orang menyangka hadis ini itu tafarroda apa? Hanya diriwayatkan Imam Syafi'i saja, tidak ada riwayat yang lain. Nah, maka harus diteliti dulu, adakah riwayat yang lain selain Imam Syafi'i gitu. Nah, kalau ada berarti itu namanya syahid atau mutabi' dan itu akan menjadi penguat posisi hadisnya dari segi kesahihannya. Ternyata itu ada riwayat yang menguatkannya, ada syahidnya juga ada tabi'nya. Bahasanya begitu. Nah, ternyata bagaimana? Ada selain Imam Syafi'i yang meriwayatkan itu ada namanya siapa? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Namanya mutaba'ah tama. Kita lihat di sini gambarnya. Nah, jadi Imam Syafi'i meriwayatkan hadis, Imam Syafi'i menghadis dari Imam Malik, dari Ibnu Umar. Hadisnya ini berupa dalam kitab apa? Dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, selain Syafi'i, selain Imam Syafi'i itu ada yang meriwayatkan siapa? Abdullah bin Maslamah juga. Ini juga rawal Bukhari ya. Kalau ini ini dalam kitab Al-Um ya, Asy-Syafi'i ini Al-Um. Ternyata ada juga yang Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Abdullah bin dari Ibnu Umar, hadisnya berupa ini dari Rasulullah. Maka Imam Syafi'i ini punya mutabi'. Ini namanya mutabi'. Hadis ini ada mutabi'nya dan tidak ada syahidnya. Karena Ibnu Umar ini sahabat. Dan ini semuanya tabi'in di sini. Ya. Ini sahabat dan kalau di sampingnya ada sahabat, maka itu berarti ada namanya syahid. Di gambar ini nggak ada syahidnya, tapi di bawah ada. Nanti kita pelan-pelan ya. Jadi ini ada mutabi'nya. Nah, mutabi' tamah itu ini Abdullah bin Maslamah ini mutabi' tamah karena paling dekat. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian diteliti lagi, ada nggak mutabi' yang qasiroh? Ada mutabi' qasiroh. Ya, riwayat yang lain. Ya, di sini ya, kita langsung ke kasusnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Fudail ya, dari Asim, dari Muhammad bin Zaid lah. Ini mutabaahnya itu qasiroh karena jauh gitu. Karena kan selain dari ketemunya di Ibnu Umar ini, jadi agak jauh. Siapakah selain apa namanya? Selain apa? Selain ini kan nggak ada yang ketemu. Mestinya kan kalau kita di teori tadi dari Malik, siapakah selain Imam Malik mengambil dari Abdul bin Dinar kan tidak ketemu. Ketemunya langsung di Ibnu Umar. Jadi ketemunya langsung di sini. Nah, langsung ketemunya di sini. Ya. Jadi yang meriwayatkan ini, jadi mestinya kalau mau mutaba'ah qasirah itu, kalau tamah itu langsung ketemu semua jalurnya sama semua. Maka ini mutaba'ah tamah karena yang berbeda hanya di sini saja. Nah, kenapa qasirah? Qasir itu jauh atau ba'idah karena ketemunya langsung di sini dia. Ya. Ketemunya langsung di sini. Ibnu Fudail, Asim, Muhammad Zaid, Ibnu Umar. Jadi nyambungnya di sini, maka qasirah namanya atau ba'idah. Mutaba'ah qasirah itu dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari riwayat Fudail an Asim bin Muhammad an Nabi Muhammad bin Zaid an Jadi Abdullah bin Umar. Jadi ketemunya di sini ketemunya di Ibnu Umar. Jadi qasirah jauh. Kalau ini kan ketemunya langsung di Malik. Jadi yang berbeda Imam Syafi'i, Abdul bin Mas'ud langsung Malik. Jadi antara Abdul bin Mas'ud langsung ke Malik, Imam Syafi'i juga langsung dari Imam Malik. Maka ini mutaba'ah tama karena dekat. Nah, kalau ini qasirah, tama itu atau qariba dekat ya. Dekat karena yang berbeda di sini saja. Abdul bin Mas'ud sama dari Imam Malik, Imam Syafi'i juga sama dari Imam Malik. Kalau ini Ibnu Fudail beda, Asim juga Ibnu Fudail kalau andaikan Ibnu Fudail meriwayatkan hadis dari Imam Malik, nah ini namanya mutaba'ah tama karena Ibnu Fudail ini enggak ambil dari Imam Malik, langsung dari Ibnu Umar sini bukan langsung ya. Ibnu Fudail, Asim, Muhammad Zaid, Ibnu Umar, maka namanya mutaba'ah qasirah gitu ya karena jauh atau ba'idah. Nah, saya kira itu. Lalu kemudian ada ini namanya mutaba'ah ya atau biasanya dengan bahasa mudanya ada nggak rawi yang selain Imam Syafi'i yang selevel, ini selevel namanya. Ini selevel. Kalau Imam Malik dengan Asim ini belum tentu selevel. Jadi seperti itu. Lalu kemudian syahidnya ada syahidnya. Siapakah selain Ibnu Umar yang mengambil hadis dari Nabi? Ada, itu siapa? Dalam riwayat Nasa'i yaitu Ibnu Abbas. Siapa lagi selain Ibnu Abbas? Abu Hurairah. Maka hadis ini punya syahid. Syahidnya Ibnu Umar, siapa? Syahid Ibnu Umar yaitu Ibnu Abbas sama Abu Hurairah. Kalau mutabi'nya, ya, Ibnu Tabi' Imam Syafi'i, Abdullah bin Maslamah. Selain itu siapa lagi? Ibnu Fudail. Selain itu siapa lagi? Abu Usama. Ini juga mutabi' semua ini. Abu Usama ini mutabi', ini mutabi'. Tapi mutaba'ah qasirah kalau yang ini. Kenapa? Karena jauh. Kenapa jauh? Jauh dari rawi yang sama dari Imam Syafi'inya ini gitu. Nah, kalau
Abdullah bin Salam kenapa kok tambah? Karena selevel dekat ya, hanya satu beda di sini aja, yang di sini sama ya. Perhatikan kursornya. Jadi hadis ini punya asyarutis on wa ashruna, ini punya mutabi dan punya syahid. Syahidnya Ibnu Umar siapa? Nah, Ibnu Abbas sama Abu Hurairah. Ya diriwayatkan dari Imam Nasa'i, ini dari Imam Rawahu Bukhari. Mutabi'nya juga ada dalam Sahih Bukhari, yaitu mutabi Imam Syafi'i itu Abdullah bin Maslamah. Ya, saya kira itu untuk masalah mutabi dan syahid. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui eh, bagaimana posisi kualitas sanad dari sebuah hadis, gitu ya. Jadi saya kira itu kalau tidak paham sampaikan di grup WA. Saya kira itu untuk materi tentang apa namanya i'tibar hadis. Jadi untuk meneliti sanad hadis harus diketahui dulu apakah ada mutabi atau ada syahid. Apakah mutabiknya qasirah atau tamah. Kalau tamah sekali lagi dari satu orang yang berbeda tapi semuanya langsung sama ya. Tapi kalau qasirah ini beda semua, artinya gurunya nggak langsung beda, nggak langsung sama, tapi samanya di dua tingkatan. Jadi karena namanya qasir atau jauh ya, jauh. Itu penting. Jadi i'tibar hadis adalah kegiatan untuk mengetahui dan menentukan hadis itu atau punyakah mutabi atau punya syahid. Kalau punya berarti hadis itu bisa menjadi kuat gitu ya. Saya kira itu. Eh, untuk materi ini saya cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi. Setelah ini kita bicara masalah sanad ali dan sanad yang nazil.